170 pelajar terlibat aksi konvoi diberi pengarahan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Ini bentuk daripada perlindungan. Ya, Bagi warga Jakarta yang mudik, simak tips mudik dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Rumah aman, mudik nyaman, Satpol PP patroli mudik terus dilakukan. Halo Sobat Praja, senang sekali info sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Sebanyak 70 minuman beralkohol ilegal berhasil diamankan Satpol PP Kecamatan Tanah Abang. Penjual minol ilegal dikenakan tindak pidana ringan. Sebanyak 70 minuman beralkohol atau minol ilegal terjaring giat operasi pekat dan minol Satpol PP Kecamatan Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi Jakarta Pusat, Jumat 5 April 2024. Kemudian minuman beralkohol tersebut diamankan petugas untuk dijadikan barang bukti, serta penjual minol ilegal dikenakan tindak pidana ringan. Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama menertibkan bangunan liar atas pengaduan masyarakat di Jalan Delman Kencana 5, Jakarta Selatan. Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya bangunan liar yang berada di atas trotoar di Jalan Delman Kencana 5, Jakarta Selatan, Jumat 5 April 2024. Saat ini bangunan liar tersebut telah ditertibkan petugas. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan agar tidak menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan, sebab fungsi trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin memberikan pengarahan kepada 170 pelajar yang terlibat dalam aksi konvoi berkedok bagi-bagi takjil. Ini bentuk daripada perlindungan, ya, kasih sayang jajaran polisian pada adik-adik sekalian. Andaikan itu tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan adik-adik sekalian bertemu dengan kelompok lain, kemudian terjadi gesekan tawuran. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin memberikan pengarahan kepada 170 pelajar yang terlibat dalam aksi konvoi yang berdalih bagi-bagi takjil hingga pelaku tawuran di Provinsi DKI Jakarta yang dikumpulkan di halaman Balai Kota Jakarta Pusat Rabu 3 April 2024. Dalam arahannya, ia menghimbau peran orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan kendaraan untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Paling tidak orang tua mengingatkan kepada anak-anak. Sayang itu bukan hanya sekedar kita memberikan kebutuhan kepada anak, ya, tapi sayang itu juga lebih mempertimbangkan ya, bahwa apa yang diberikan itu juga membahayakan anak-anaknya. Ya. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan anak-anak remaja melakukan ngabuburit dengan konvoi menggunakan kendaraan yang membawa bendera dan atribut yang membahayakan. Mereka itu berkonvoi, ya, konvoi yang berpotensi bisa terjadinya. Kan kita bisa lihat lah, kalau ada konvoi satu dengan pihak konvoi yang lain, gitu kan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya aksi tawuran, Arifin memerintahkan jajarannya untuk melakukan patroli cipta kondisi pada jam-jam rawan. Nah, makanya saya minta jajaran Satpol PP di wilayah sehari 2 kali berpatroli. Pertama menjelang berbuka puasa, ya, mulai jam 15 sampai jam 18. Ya. Nah itu jam-jam rawannya mereka melakukan konvoi menjelang sambil ngabuburit mengisi waktu untuk berbuka puasa. Yang kedua, setelah
terawih, ya, terawih, ngisi malam, ulang tahun dan sebagainya. Nah, ini juga harus diawasi. Sobat Praja, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta gelar giat penegakan Perda dan Perkada bersama TNI Kogartap 1, Patrasa Brimob Polda Metro Jaya dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan giat patroli gabungan penegakan Perda dan Perkada atau Gakda di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Gakda Rahmat Effendi mengatakan giat gabungan dilaksanakan bersama TNI Kogartap 1 Jakarta, Patra Sat Brimob Polda Metro Jaya, dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Rahmat menjelaskan dalam giat tersebut petugas berhasil menjangkau 8 PPKS dan 2 orang PKL diberikan teguran tertulis kartu kuning agar tidak berjualan di atas trotoar. Sebagai informasi, giat yang dilaksanakan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Surat Tugas Nomor E0117-AT 13.01 tentang patroli gabungan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sobat Praja, bulan Ramadan adalah momen berbagi bagi umat muslim. Tapi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menghimbau jangan sampai niat berbagi kita ternyata melanggar peraturan. Bulan Ramadan mengajarkan umat muslim untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurahan hati dan berbagi dengan sesama. Dalam bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk memberikan sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi, kebaikan yang kita lakukan jangan sampai melanggar peraturan yang berlaku di DKI Jakarta. Sebagaimana tercantum dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pada pasal 39 ayat 1 tertulis bahwa setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor. Dan pada pasal 40 huruf A, B, dan C, setiap orang atau badan dilarang A. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. B. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. C. memberi kepada pedagang asongan atau memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Dalam perda tersebut diketahui ada sanksi bagi pelanggar aturan pemberi dan penerima, yaitu pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak 20 juta. Ayo tertib, malu melanggar, jaga Jakarta. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat atau Ketupat di Monas, Rabu 3 April 2024. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2024 yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 3 April 2024. Apel juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK,
Muhajir Effendi dan Direktur Utama Jasa Raharja Rifan A. Purwantono. Sobat Praja, mudik masih menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap hari raya Idul Fitri tiba. Dan berikut simak tips mudik dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Halo Sobat Praja, saya Ola. Kali ini saya akan memberikan tips aman saat mudik. Ikutin ya. Pertama-tama mempersiapkan diri. Jangan bawa baju terlalu banyak ya, secukupnya aja. Oh ya Sobat Praja, tapi jangan meninggalkan barang berharga seperti perhiasan. Pastikan rumah dalam kondisi aman seperti mematikan lampu dalam rumah, mencabut barang elektronik, cabut regulator gas, dan mematikan keran air. Menggunakan alat transportasi yang tepat juga penting loh Sobat Praja. Jangan lupa menyalakan lampu teras agar warga sekitar bisa memantau rumah kita dari luar. Ini yang gak kalah penting, pastikan pintu dan jendela terkunci ya. Ini dia Sobat Praja yang suka lupa kita lakukan, tapi ini penting banget loh. Titipkan hewan peliharaan ya, kasihan nanti kalau dia terlantar selama kita mudik. Oh ya, Sobat Praja juga lapor ke RT RW ya. Infokan juga kepada petugas Satpol PP kalau rumah kita ditinggal mudik. Nah, ini beberapa tips yang harus dihindari saat mudik. Dan ini nomor-nomor penting saat mudik lebaran. Saya Ola, mewakili Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat mudik dan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan khawatir meninggalkan rumah saat mudik ya Sobat Praja, karena Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan dinas terkait dan RT RW setempat akan melakukan patroli rutin untuk cek rumah warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudik masih menjadi tradisi saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Tak masalah menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan demi melepas rindu dengan sanak saudara. Apalagi Satuan Polisi Pamong Praja kini berkomitmen untuk melakukan patroli rutin guna menjaga rumah Sobat Praja yang ditinggal mudik. Kita sudah berkolaborasi dengan pihak Polsek maupun Koramil, yaitu yang ada di kelurahan-kelurahan setempat. Ada 3 kelurahan di Cempaka Putih, yaitu Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat, dan Rawasari. Kita bergabung dengan Babinsa dan Bimas setempat untuk melakukan patroli di masing-masing RT dan RW untuk menghimbau kepada aparat keamanan, terutama security atau satpam atau linmas RW untuk selalu berpatroli bersama di lingkungan kompleks sekitar Cempaka Putih. Demikian. Untuk warga Jakarta yang akan lebaran di kampung,
Jangan lupa mematikan listrik, alat-alat yang berkaitan dengan listrik agar lebaran di kampung bisa nyaman. Untuk instansi kita 3 pilar, Satpol PP, Polsek, dan Koramil. Siang kami dari Satpol PP Provinsi DKI mengimbau untuk mudik tahun ini. Sobat Praja, keluarga besar Satpol PP mengucapkan selamat mudik, hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Ayo tertib, malu melanggar, jaga Jakarta. Sobat Praja, dengan berakhirnya informasi tadi berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan info sepekan Satpol PP hanya di YouTube channel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata, saya Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Praja Wibawa, bangga berwibawa.